Kami mengajak Anda ya untuk, merenungkan lebih dalam mana sih yang jauh lebih penting kebutuhan dan juga keinginan. Pak Arfan tadi mengatakan, bahwa, dengan adanya keinginan ini akan mendorong kita untuk maju. Kita melaju lebih jauh lagi berbincang mengenai kebutuhan dan keinginan ini smart listener. Pak Arfan kalau kita bicara tentang, saat ini ya, ini kan sedang marak banget, masyarakat gitu ya ingin ingin dapat cuan, ingin segera dapat, penghasilan lebih gitu ya, ingin jadi orang kaya, nggak ada yang salah Ya, dong dengan keinginan itu, sah-sah saja karena kita pengen meningkat tentunya begitu ya, pengen lebih sejahtera. Tapi kemudian kalau kita lihat ini dari sudut pandang happiness ya, Pak, ya. Kalau dalam, investasi nih pasti pakar-pakar keuangan atau, eee, financial planner itu akan mengatakan, harus bedakan mana kebutuhan dan keinginan gitu kan ya. Supaya, tidak terjebak kepada keserakahan. Nah, ya, ada yang mengatakan, ini mereka-mereka yang mengalami, penipuan, uangnya sampai, ludes gitu, itu karena mereka terjebak kepada keserakahan yang berakar dari keinginan. Pak Arfan, mohon, bantu meluruskan ini dan bagaimana supaya kita presisi, keinginan tuh presisi begitu Pak Arfan. Silahkan Pak. terima kasih Mbak Ola ya. Apa yang dikatakan oleh pakar-pakar investasi itu saya kira tidak salah gitu. Ya, yang salah adalah ketika kita tidak bisa membedakan dua jenis keinginan. Mhm, mhm, Jadi keinginan itu bukan hanya satu jenis Mbak Ola, ada dua jenis. Pertama adalah keinginan untuk memiliki. oke. Yang kedua adalah keinginan untuk menjadi. Nah, itu yang harus dibedakan. Kalau pakar-pakar investasi itu, pakar-pakar perencanaan keuangan itu bicara mengenai keinginan untuk memiliki. Itu yang harus kita waspadai, ya. Karena kalau kita tidak awas gitu, tidak alert ya terhadap keinginan untuk memiliki, ini yang membuat kita jadi greedy. Itu modusnya adalah having, ya. Nah, tetapi yang akan membuat kita bahagia itu bukan keinginan untuk memiliki, Mbak Ola, Ya, tapi keinginan untuk menjadi. Nah, ini keinginan yang kedua. Modusnya bukan having, tapi being. Gitu. Jadi kita harus punya keinginan dong untuk apa? Menjadi lebih baik, ya kan? Menjadi lebih hebat, menjadi lebih terampil, menjadi lebih kompeten, menjadi lebih smart, menjadi lebih sabar, menjadi lebih bersyukur. Terus menjadi sampai kita menjadi manusia yang setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya, sekeren-kerennya, seluas-luasnya, menjadi insan kamil gitu. Nah, kita harus punya keinginan itu untuk menjadi manusia yang seperti itu. Karena kita diciptakan oleh Tuhan itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya gitu, Mbak. Jadi modusnya berbeda tadi. Ada modus having, keinginan untuk memiliki, ada modus being, keinginan untuk menjadi. Nah, yang membuat kita bahagia itu apa? Keinginan untuk menjadi itu. Tapi itulah yang namanya keinginan gitu. Kita harus jadi yang lebih baik lagi kan. Smart FM sebagai radio kan sekarang sudah sukses kan. Tapi apa? Masih punya keinginan kan? betul. Ingin lebih bagus lagi, ingin lebih berkontribusi, ingin lebih memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Nah, itulah yang namanya keinginan dengan modus being gitu, Mbak Ola. Mhm, mhm, oke. 2 hal ini ternyata yang kalau menurut Pak Arfan ini enggak sih yang, kedua hal inilah karena kita, belum tuntas membedakan keduanya sehingga kemudian kita Iya, menyamaratakan semua keinginan betul. itu berarti, ya itu tadi ya untuk memiliki Pak Arfan. Iya. Ya, jadi keinginan itu tidak semuanya untuk memiliki. Nah, yang untuk memiliki ini itu namanya sukses. Itu sukses tuh, keinginan untuk memiliki. Itu sukses. Tapi ada lagi keinginan untuk menjadi. Nah, itulah yang namanya happiness. Ketika kita bisa menjadi takdir kita di dunia ini. Kita diturunkan Tuhan itu, semua orang tuh diturunkan Tuhan itu dari angka 1 sampai 100, itu takdir kita tuh 100, Bola. Ya, Pertanyaannya, hasil kita hari ini berapa? Mungkin hanya 50. Nah, untuk mengubah dari 50 menuju 100, kita perlu keinginan yang sangat besar. Apa itu? Keinginan untuk berprestasi, keinginan untuk menjadi yang lebih baik lagi, keinginan untuk berkontribusi. Itu butuh keinginan gitu. Karena kalau hanya bicara kebutuhan, selesai semuanya, udah selesai.
Yang penting kita bisa hidup, ya kan? Ya, Yang penting kita bisa makan 3 kali sehari, selesai gitu. ya, ya. Jadi Smart FM juga misalnya, atau semua bisnis ya, kalau hanya berdasarkan pada kebutuhan, yang penting bertahan. Yang penting kita survive saja. Sudah survive berarti ya sudah bagus. Jadi kita tidak bicara menjadi lebih besar dari kita yang sekarang. Nah, berarti kita sudah menyalahi sunatullah sesungguhnya. Karena kita itu diturunkan Tuhan itu selalu yang terbaik. Ciptaan Tuhan itu pasti yang terbaik. Nah, kalau kita belum menghasilkan yang terbaik, berarti kita belum memanfaatkan potensi yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, untuk membusnya itu, itulah yang namanya keinginan itu dibutuhkan di situ. Untuk membus kita menjadi yang terbaik dalam bidang kita masing-masing gitu, Mbak Ola. Ya. Pak Arfan, apa caranya, kalau tadi kan Bapak mengatakan ya, ada 2 perbedaan loh ya, antara maksudnya di dalam keinginan sendiri ini ada 2 hal, menjadi dan memiliki. Ya, Yang seringkali terjadi di kita ini kan adalah ingin memiliki, makanya lapar mata gitu ya, pengen pakai yang ya. bermerek, pengen itu, pengen ini. Pak, supaya, kita lebih terampil membedakan 2 hal ini dari pengalamannya Pak Arfan begitu, bagaimana sih Pak caranya gitu ya, bahwa ya ini adalah sebuah dorongan ya untuk, Ya, berprestasi. Tapi kan ini juga seringkali kita bersembunyi loh di balik kata-kata berprestasi gitu ya. Ya kita sembunyikan itu karena sebenarnya ada modus nih, ada intention yang berbeda sesungguhnya begitu. Silakan Pak Arfan. ya, kita harus tahu Mbak Ola, yang mana yang tuan, yang mana yang alat gitu. Oke. Jangan Itu kebalik. lebih dalam lagi nih ya, Iya. tuan dan alat ya. Oke. Tuannya siapa? Nah, seringkali orang yang salah itu, yang menjadi greedy dan sebagainya itu, tuannya itu adalah keinginan itu. Nah, keinginan itu kalau dia dijadikan tuan, dia akan menjadi orang yang sewenang-wenang gitu. Seenaknya sendiri. Karena yang namanya keinginan itu memang tidak ada batasnya. Memang Tuhan itu menciptakan keinginan itu tidak ada batasnya, Mbak Ola. Mm. Supaya apa? Supaya kita menjadi yang terbaik. Supaya kita bisa selalu meningkatkan kualitas hidup kita gitu. Yang membuat hidup kita berkualitas bukan kebutuhan loh, Mbak Ola. Tapi keinginan ya. Yang membuat hidup kita berkualitas itu keinginan. Maka keinginan itu Ya. memang diciptakan oleh Tuhan itu setinggi-tingginya, seindah-indahnya sampai ke langit gitu. Yang namanya keinginan itu sampai ke langit. Kalau kebutuhan itu cuma langit-langit, nah itu kebutuhan. Kalau keinginan itu langit itu. Targetnya adalah langit gitu. Jadi memang diciptakan Tuhan seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita mau menempatkan di mana. Seringkali orang tidak tahu tempatnya. Akhirnya menempatkan keinginan itu sebagai tuan. Oh, dia menjadi tuan yang sewenang-wenang, yang seenaknya sendiri, yang merintah-merintah kita, yang menguasai kita. Nah, disitulah maka banyak orang yang terjebak gitu ke dalam banyak investasi bodong dan sebagainya karena ada keinginan yang dia tidak bisa kendalikan gitu. Itu sudah menjadi tuan. Nah, tetapi Mbak Ola, kalau keinginan itu kita taruh menjadi alat, tuannya kita. Keinginan kita taruh menjadi alat. Dia menjadi alat yang sangat powerful untuk mencapai apapun yang kita inginkan. Untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan kita, Mbak Ola. Kalau keinginan itu kita taruh sebagai alat. Kita yang mengendalikan di atasnya, gitu. Ya, ya. Selama ini justru kebalik ya Pak Arfan ya, kita Betul. yang dikendalikan gitu ya. Makanya sekarang Betul. ya jadi muncul ada, segala macam, yaitu yang kita sebut flexing lah, apalah Iya. begitu ya. Jadi kita itu harus membayangkan, Mbak Ola, di dalam kepala kita bahwa keinginan itu adalah makhluk hidup. Ya, Supaya kita tahu bahwa oh ini ada makhluk hidup nih gitu ya. ya, Keinginan sama kita sendiri. Nah, kita taruhnya di mana? Taruh di bawah kita. Dia itu bawahan kita, bukan atasan kita loh, Mbak Ola. Gitu ya. ya. Jadi saya Oke. punya bawahan nih yang bisa saya perintah-perintah. Siapa namanya? Itulah yang namanya keinginan. Jadi Keinginan ya. bayangkan dalam kepala Anda, visualisasikan dalam kepala Anda bahwa keinginan itu adalah seperti sosok manusia gitu. Yang menjadi bawahan kita, yang bisa kita perintah kemana-mana, mencapai apapun yang kita inginkan. Ya. Kalau dia jadi bawahan kita. Itu, Mbak. Baik. Pak Arfan, kita jeda sebentar ya untuk satu sesi yang terakhir dan nanti beberapa pesan catatan dari Anda semuanya Smart Listener akan kami bacakan ya. Sabar sebentar, mana yang jauh lebih penting kebutuhan atau keinginan versi Anda? Anda bisa kasih tanggapannya. Di sesi yang terakhir nanti kita akan bahas, diskusikan bersama dengan Pak Arfan. Kami jeda sesaat. Kami membahas mengenai kebutuhan dan keinginan mana sih yang jauh lebih penting.
tadi di awal Pak Arfan sudah menjelaskan perbedaannya gitu ya, dan tampaknya sebenarnya kita nggak perlu membuat ini menjadi paradoks gitu ya, karena kalau kita hidup benar-benar hanya untuk kebutuhan aja, ya udah cukup 3 piring, sehari itu rasanya udah cukup untuk mencari itu gitu ya, dan nggak perlu selalu dengan ayam gitu ya Pak Arfan ya, nasi putih biasa pun udah cukup gitu ya. Tetapi yang membuat kita maju itu adalah keinginan. Hanya tadi, menarik kalau Anda tadi terlewat, nanti disimak kembali ya, bahwa dalam keinginan sendiri pun itu ada 2 hal ya, menjadi dan memiliki. Yang seringkali menjebak kita itu adalah memiliki, jadi bukan menjadi atau menjadi being-nya. Pak Arfan, dari beberapa jawaban di WhatsApp ya, ini, menunjukkan bahwa kita suka rancu. Mana yang harus kita dahulukan? Dahulukan tuh oke, Pak Arfan tadi mengatakan bahwa keinginan itu membuat kita maju, tapi saat ini kondisinya, saya kayaknya harus, ini deh, fokus kepada kebutuhan dulu deh, misalkan gitu ya. Memenuhi ini dulu, baru nanti saya akan apa namanya, berusaha untuk masuk ke wilayah keinginan. Kalau begitu, apakah memang ada, fase di mana kita mendahulukan kebutuhan dulu atau keinginan? Atau ini semestinya kita jalankan secara paralel begitu, Pak Arfan? Silakan Pak Arfan. Nah, keinginan dengan kebutuhan ya Mbak Ola ya. Kalau kita bicara modusnya juga tadi seringkali juga orang salah loh Mbak Ola. Misalnya modusnya kan ada 2 ya. Memiliki Oke, sama menjadi. betul. Terus orang mengatakan, aku ingin jadi kaya. Hmm, Itu memiliki apa menjadi? ingin, oke, memiliki, sorry. Memiliki sebenarnya gitu. Cuman mengatakannya seolah-olah itu menjadi gitu ya. Aku ingin menjadi kaya kan seolah-olah menjadi itu kan. Gitu, Padahal betul. itu memiliki. Jadi intinya adalah kalau memiliki itu kita bicara segala sesuatu yang di luar diri kita. Mhm. Itu memiliki. Kalau menjadi, kita bicara mengenai segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Kita bicara ruang dalam. Itu namanya menjadi. Kalau memiliki, kita bicara yang ada di luar diri kita, yang bukan diri kita. Gitu. Sehingga kalau Anda mengatakan, saya menjadi loh. Saya ingin jadi kaya. Ah, itu memiliki bukan menjadi gitu. Itu suka salah kita di situ ya. Nah, kemudian tadi saya ingin mendahulukan kebutuhan dulu. Ya betul sih. Kalau kita makan 3 kali sehari aja belum bisa, jangan berpikir untuk beli motor, apalagi beli mobil kan begitu. Ya. Cuman seringkali orang itu rancu, Mbak, ya ketika bicara kebutuhan dulu. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah untuk menyekolahkan anak misalnya. Iya kan gitu kan? Untuk biaya sekolah anak. Pertanyaannya, menyekolahkan anak itu kebutuhan atau keinginan, Mbak? Menyekolahkan anak kebutuhan. Kebutuhan ya. Ya, kebutuhan pendidikan ya. Ya, tapi tanpa anak sekolah kita bisa hidup nggak? Oh ya, Iya, bisa. Kalau untuk bisa sekedar hidup. hidup, iya gitu ya. Iya, makanya. Jadi kebutuhan itu sangat terbatas. Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus ada supaya kita bisa hidup. Kalau nggak tanpa itu kita nggak bisa hidup. Berarti kalau nggak sekolah, nggak pakai baju yang mahal-mahal, bajunya terbatas pun ya kita bisa hidup kok Bisa hidup gitu kan? ya. Heeh, Iya. heeh, betul. Berarti sekolah itu sesungguhnya adalah keinginan, Mbak. Ya, Sekolah itu adalah keinginan. Keinginan untuk apa? Untuk menjadi orang yang lebih baik lebih lagi. baik. Ya, ya, Keinginan memiliki atau menjadi sekolah? menjadi. Menjadi, iya. Saya ingin anak saya menjadi orang yang lebih baik, lebih pinter. Dia bisa menjadi orang yang independen, mandiri. Nanti kalau dia dewasa, dia bisa membiayai kehidupannya sendiri. Nah, itu kan sebetulnya keinginan. Saya ingin anak saya sekolah yang setinggi-tingginya. Itu keinginan, bukan kebutuhan. Jadi, Ya, saya ingin mengatakan, teman-teman semua, bahwa kita seringkali rancu gitu, kebutuhan sama keinginan. ya, Gitu. ya, Jadi ingin sekolah itu keinginan, keinginan untuk maju itu adalah keinginan dengan modus menjadi, ya. bukan memiliki gitu, Mbak Ola. Itu, Baik. Mbak. Pak Arfan, kita kasih kesempatan sebentar kepada smart listener nih ya melalui YouTube. Ada Pak Bobi Alimendi, terima kasih. Pak Santoso Suwandi, terima kasih juga sudah memberikan respon. Mudah-mudahan sudah lebih clear suaranya begitu ya. Pak Bobi Alimenti, saya dahulukan kebutuhan makan pakai telur saja cukup. Ini tadi sempat sudah di-mention ya, kita bahas tadi.
Ada Pak Yubel Sitompul, terima kasih sudah bergabung. Berarti nih Pak Arfan, sebelum memutuskan sesuatu yang harus ditimbang, sorry, sebelum memutuskan sesuatu berarti harus ditimbang dulu ya Pak Arfan ya. Apakah yang apa ya saat ini tuh yang saya butuhkan atau hanya keinginan semata saja? Sedikit Pak Arfan mungkin ingin merespon. Betul, jadi 3 saringannya. Yang pertama tanyakan, ini kebutuhan atau keinginan? Ya, Dan kemungkinan besar jawabannya keinginan loh Mbak Ola. Ya, karena ya, kebutuhan kita itu sangat sedikit itu. Ya ya, kayak saya bilang tadi, makan pakai nasi putih saja itu sudah cukup kebutuhan gitu. bisa Begitu hidup ada kok makan, gitu ya. ya, begitu ada makan pakai ikan asin, pakai sambal, itu udah keinginan gitu. Ya. Nomor 1 itu, kebutuhan atau keinginan. Tanyakan dulu itu. Yang kedua, ya, jawabannya kemungkinan adalah keinginan. Nah, pertanyaan yang kedua adalah kalau ini keinginan, maka keinginan untuk memiliki atau keinginan untuk menjadi. Kalau jawabannya keinginan untuk memiliki, maka hati-hati. Ini akan membawa kita kepada greedy, kalau keinginan untuk memiliki. Tapi kalau keinginan untuk menjadi, insya Allah bagus. Ya, asal jangan rancu tadi dengan mengatakan, saya ingin menjadi kaya. Itu bukan menjadi, tapi memiliki. Nah, yang ketiga, baru kemudian kita bayangkan keinginan itu sebagai sosok makhluk hidup manusia gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang atasan, siapa yang bawahan? Nah, itu aja. Dan kita harus sampai pada sebuah kesimpulan bahwa saya atasannya. Bawahan saya siapa? Ya keinginan itu. Karena keinginan itu kalau dia dijadikan bawahan, dia akan nurut sama kita dan dia akan membawa kita ke tempat yang setinggi-tingginya dan menjadi orang yang sehebat-hebatnya. Tapi hati-hati, kalau dia menjadi atasan kita akan mengalami bencana di situ. Ya, ya, baik. Itu Mbak Ola. Ada Alfi Septian di Pontianak, terima kasih sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini menyoroti soal konsep kebutuhan primer sekunder ya. Bukankah yang sekunder dan tersier itu adalah keinginan? Oke. Kita sampai di penghujung ya. Betul, betul ya. Betul sekali itu. Ya, baik. Pak Arfan, untuk membungkus perbincangan kita, kan tadi di awal sebenarnya Pak Arfan juga sudah mengatakan yang membuat kita maju itu ya keinginan dan sebenarnya kita nggak perlu membuat paradoks di keduanya mana yang jauh lebih penting karena tanpa kebutuhannya kita mati gitu kan, Ya. tanpa memenuhi ini. Tapi kalau nggak ada keinginan kita akan stagnan. Monggo Pak Arfan, di bagian mana yang Pak Arfan ingin memberikan highlight supaya kita lebih bisa memahaminya? Ya, jadi tadi kalau kebutuhan tidak terpenuhi, kita akan sakit atau mati. Betul, betul. Kalau keinginan tidak terpenuhi, kita akan apa Mbak Ola? Stagnan. Kecewa. Kecewa ya. Itu bedanya tuh, ya. Kalau kebutuhan tidak terpenuhi, kita akan sakit, mungkin akan mati. Kalau keinginan tidak terpenuhi, kita akan kecewa. Nah, itu. Nah, that's why kita perlu ini memahami ini semua gitu Mbak Ola ya, karena motivasi itu adalah masalah keinginan, bukan masalah kebutuhan. Orang dimotivasi itu supaya jadi lebih baik, lebih hebat gitu. Dan acara ini juga kita buat adalah supaya orang bisa memenuhi keinginan yang setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya untuk menjadi manusia yang terbaik, untuk menjadi insan kamil gitu. Ya, jadi dengan talkshow ini mudah-mudahan kita jadi terbuka ya pikiran kita ya, bahwa keinginan itu justru adalah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan untuk membuat kita menjadi manusia sesuai dengan takdir kita, menjadi ciptaannya yang sempurna, menjadi ciptaan yang tertinggi gitu. Justru adalah dengan adanya keinginan ini. Dengan catatan tadi bahwa keinginan ini kita tempatkan bukan di atas, bukan sebagai atasan, tapi sebagai bawahan kita. Dan dia akan membawa kita ke tempat yang sebaik-baiknya gitu. Kalau kita menempatkan keinginan sebagai bawahan kita. Nah, satu lagi, ketika keinginan tidak tercapai, maka kita akan mendapatkan kekecewaan. Itulah sebabnya perlu yang namanya smart happiness. Nah, ini dia. Supaya ketika keinginan tidak tercapai, kita tidak kecewa. Karena kita selalu berprasangka baik kepada Tuhan. Dan selalu melihat segala sesuatu dari kacamata yang perspektif yang positif. Baik. Itu, Mbak. Pak Arfan, terima kasih. Kita bungkus ya perbincangan di kesempatan pagi hari ini. Smart Listener tetap jaga kesehatan ya, pergunakan masker juga meskipun ini pemerintah sudah mengumumkan bahwa kita sudah masuk masa-masa endemi. Tapi rasanya perilaku menjaga kebersihan dan sebagainya itu tetap harus kita pertahankan. Kita pamit ya, minggu depan kita jumpa kembali. Siaran ini bisa Anda simak melalui YouTube di kanal Smart FM karena rekamannya kami simpan di sana. Saya Lanur Lija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy be happy now.